Kami dari kelompok 1 kelas B mata kuliah Praktek Perencanaan Transportasi dengan tema Perjalanan Bekerja di Kecamatan Genteng. Dengan anggota kelompok Hananta NRP 60, Rafli NRP 43, Denisa NRP 41, Safwa NRP 36, Nabila NRP 57, Aditama NRP 69, Salwa NRP 65, dan Hana NRP 72. Latar belakang Kecamatan Genteng yang letaknya di pusat kota Surabaya menjadi daerah yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Pada perencanaan transportasi ini akan dibahas mengenai kondisi existing lalu lintas, pola perjalanan dengan pendekatan 4-step model, analisis potensi dan permasalahan, serta merumuskan skenario perencanaan dan rencana pengembangan. Tujuan dan sasaran. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi karakteristik zona analisis perjalanan atau lalu lintas (TAZ) atau Traffic Analysis Zone. Yang kedua, menganalisis dan meramalkan pola perjalanan berbasis maksud perjalanan dengan pendekatan 4-step model. Yang ketiga, memberi informasi tentang potensi dan masalah yang ada di Kecamatan Genteng. Yang keempat, sebagai acuan dalam melakukan perumusan skenario perencanaan dan rencana pengembangan di Kecamatan Genteng. Sasaran. Yang pertama, tersusunnya laporan terkait kondisi existing transportasi di Kecamatan Genteng. Yang kedua, teridentifikasinya potensi dan masalah di Kecamatan Genteng yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun skenario perencanaan dan rencana pengembangan di Kecamatan Genteng. Berikut adalah peta penggunaan lahan existing di Kecamatan Genteng. First step model ini terdiri dari trip generation, trip distribution, mode split, dan trip assignment. Lalu berikut adalah peta pembagian zona TAZ. Selanjutnya, kita akan menuju ke hasil analisis 4-step modeling atau permodelan 4 tahap. Yang pertama adalah trip generation, di mana di sini terdapat dua perhitungan, yaitu perhitungan bangkitan atau asumsi jumlah orang berangkat bekerja dari suatu zona yang proporsi pergerakan bekerja pada masing-masing zona didapatkan dari proses regresi linear dengan menggunakan software SPSS. Dengan variabel dependen adalah jumlah proporsi bangkitan berangkat bekerja dan variabel independennya adalah jumlah kendaraan dalam satu rumah serta penghasilan per bulan, yang mana hasilnya dapat dilihat pada tabel sebelah atas berikut ini. Sedangkan perhitungan kedua adalah perhitungan tarikan atau asumsi jumlah pergerakan bekerja menuju ke suatu zona yang asumsinya didapatkan melalui model trip rate, yaitu kita menggunakan perhitungan luas seluruh lantai perkantoran pada setiap zona yang diasumsikan jumlah orang yang berangkat bekerja adalah 13 orang per 100 meter persegi luas perkantoran. Ini merupakan pendapat dari Black pada tahun 1978. Tahap kedua yaitu adalah tahap trip distribution, di mana pada tahap ini kita memproporsikan jumlah perjalanan antar zona melalui jumlah bangkitan dan tarikan yang sebelumnya sudah didapat. Metode yang digunakan adalah metode gravity, di mana pada perhitungan ini kami menggunakan variabel impedansi berupa jarak antar zona, dan seperti yang bisa dilihat berikut ini merupakan hasil perhitungan matriks asal tujuan atau tabel MAT setelah dilakukan 10 kali iterasi. Nah, kemudian beralih ke mode split. Apa sih mode split itu? Jadi, mode split itu merupakan hasil pencacahan dari matriks asal tujuan yang berasal dari keluaran trip distribution. Nah, kemudian pencacahan ini dilakukan berdasarkan pemilihan mode sesuai dengan preferensi pengguna jalan. Nah, di sini terdapat tabel asumsi presentasi kendaraan yang didapatkan melalui pengolahan hasil dari home base interview atau interview rumah tangga. Kemudian terdapat form yang memiliki tujuan untuk menanyakan preferensi penggunaan kendaraan untuk perjalanan bekerja dan akan menghasilkan perjalanan bekerja dengan menggunakan kendaraan pribadi sebesar 100% untuk Kecamatan Genteng. Dan ini nanti akan terbagi berdasarkan penggunaan motor dan mobil, di mana kendaraan motor ini memiliki EMP sebesar 0,4 yang termasuk ke dalam motorcycle, kemudian mobil memiliki MP1 yang termasuk ke dalam light vehicle. Nah, kemudian dari hasil ini tadi akan dikalikan dengan matriks asal tujuan tadi. Nah, untuk keluaran yang dihasilkan dari model split ini tadi adalah jumlah total pergerakan yang terjadi berdasarkan satuan mobil penumpang yang ada di zona-zona di Kecamatan Genteng untuk analisis kami. Jadi terdapat 18.088,29 total pergerakan yang dihasilkan per jamnya.
Data yang didapatkan dari tahap mode split kemudian dijadikan sebagai data inputan untuk menentukan trip assignment. Dengan memasukkan data tabel mode split ke dalam ArcGIS yang kemudian diolah oleh sistem akan menghasilkan pembebanan jalan seperti yang ada di gambar tersebut. Sehingga dihasilkan peta pembebanan jalan dengan metode all or nothing. Terlihat pada peta bahwa Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Ambengan memiliki pembebanan tinggi dengan 1064 hingga 4848 pergerakan per jam. Selanjutnya, kita akan berpindah menuju ke analisis tingkat pelayanan jalan. LOS yaitu Level of Service atau tingkat pelayanan jalan adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari suatu kemacetan. Dari analisis loss di atas, didapatkan bahwa hasil loss tertinggi terjadi pada sore hari, yaitu di Jalan Undaan Wetan dengan nilai sebesar 0,96 dan juga di Jalan Gubernur Suryo dengan nilai sebesar 0,95. Loss edisi ini menggambarkan operasi pada kapasitas kepadatan tertinggi, yaitu operasi yang mengkhawatirkan dan hampir tidak terdapat jeda yang dapat dimanfaatkan pada aliran lalu lintas. Lalu selanjutnya yaitu proyeksi 4-step modeling. Setelah melakukan analisis 4-step modeling pada keadaan existing, maka diperlukan proyeksi 4-step modeling untuk mengetahui permasalahan dan keadaan sistem transportasi di Kecamatan Genteng di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, untuk menghitung hasil proyeksi 4-step modeling, terlebih dahulu kita menghitung proyeksi jumlah penduduk dan KK. Hal itu diperlukan untuk melakukan perhitungan estimasi jumlah pergerakan yang ada di masa yang akan mendatang. Proyeksi jumlah penduduk dan KK didapatkan melalui perhitungan proyeksi terhadap proporsi penduduk tiap masing-masing zona. Dan didapatkan tabel proyeksi penduduk pada tabel di kiri bawah, lalu ditabulasikan menjadi tabel proyeksi KK dengan membagi tabel proyeksi penduduk dibagi dengan 3, yaitu kami mengasumsikan bahwa setiap satu KK memiliki 3 penduduk. Setelah kita mengetahui proyeksi jumlah penduduk serta jumlah KK setiap zona, maka data tersebut dapat kita gunakan sebagai dasar perhitungan pada proyeksi trip generation ini. Di mana perhitungan proyeksi trip generation ini menggunakan hasil proporsi perhitungan regresi linear yang sama dengan perhitungan regresi linear existing yang perhitungannya adalah dengan mengalihkannya dengan jumlah KK pada setiap zonanya. Sehingga kita akan mengetahui jumlah proyeksi bangkitan selama 5 tahun ke depan. Lalu untuk perhitungan proyeksi tarikan, kita berpedoman pada hasil perhitungan proyeksi bangkitan yang sebelumnya sudah dihitung, sehingga kita akan mengetahui jumlah proyeksi bangkitan dan tarikan pada setiap zona ke depannya. Berikutnya adalah perhitungan proyeksi trip distribution atau proyeksi pergerakan antar zona, di mana perhitungan ini digunakan untuk mengetahui persebaran pergerakan antar zona di tahun yang akan datang, sehingga nantinya bisa menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan ke depannya. Perhitungan dilakukan dengan menghitung tren pertumbuhan bangkitan dan tarikan setiap zona yang sebelumnya sudah kita dapat pada tahap proyeksi trip generation. Setelah itu, kita mengetahui dan melakukan perhitungan pergerakan antar zona yang berdasarkan dengan tren pertumbuhan jumlah bangkitan dan tarikan yang kita dapat sebelumnya itu. Dan akan didapati proyeksi tabel MAT atau tabel matriks asal tujuan. Lalu untuk mode split proyeksi sendiri, ini merupakan proyeksi jumlah pergerakan yang akan dihasilkan dalam 5 tahun ke depan. Jadi jumlah pergerakan ini dihasilkan melalui inputan dari keluaran trip distribution tadi, kemudian akan diolah sehingga menghasilkan sekitar 38.451,18 pergerakan. Nah, pergerakan ini itu berdasarkan asumsi yang telah dibuat pada mode split yang sebelumnya, yaitu mode split existing, di mana penggunaan kendaraan pribadi sebesar 100%, lalu kemudian akan dikalikan dengan jumlah pergerakan yang telah diproyeksikan, sehingga menghasilkan total pergerakan seperti yang telah disebutkan tadi. Yang keempat adalah proyeksi trip assignment. Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2024, pembebanan jalan pada Kecamatan Genteng akan meningkat pada besaran terendah menjadi 0,8 yaitu 472 perjalanan. Sedangkan pada besaran tertinggi menjadi 5.115 hingga 11.402 pergerakan. Hal ini seharusnya dapat dijadikan pertimbangan dalam merencanakan skenario pembebanan jalan di masa yang mendatang. Selanjutnya, skenario perencanaan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, membuktikan bahwa 100% responden kami menggunakan transportasi pribadi sebagai moda perjalanan bekerjanya. Hal ini tentunya tidak baik apabila dibiarkan secara terus-menerus. Seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, dapat dipastikan akan berimplikasi pada meningkatnya volume lalu lintas di Kecamatan Genteng di masa yang akan mendatang.
Maka dari itu, diperlukan suatu solusi atau skenario untuk mengatasi permasalahan transportasi Kecamatan Genteng di masa yang akan mendatang. Skenario yang dapat kami tawarkan yaitu dengan pengalihan mode transportasi dengan penggunaan transportasi pribadi yaitu mobil dan motor sebesar 70% dan penggunaan transportasi publik berupa bis kota sebesar 30%. Perbandingan ini didapat dari target yang ingin dicapai oleh DKI Jakarta yang memiliki karakteristik yang mirip dengan Surabaya. Sehingga target tersebut masih relevan jika diterapkan di Surabaya untuk perencanaan 5 tahun ke depan. Hal pertama yang dapat kami lakukan yaitu menghitung jumlah pergerakan per moda dengan membagi pribadi sebesar 70% dan kendaraan umum sebesar 30%. Perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan mengkalikan asumsi persentase dengan proyeksi jumlah perjalanan seluruh moda yang telah dihitung sebelumnya. Asumsi persentase didapatkan dari perbandingan proyeksi dengan existing. Berikut merupakan hasil dari skenario pergerakan antar moda. Proyeksi skenario jumlah pergerakan perjalanan motor pada Kecamatan Genteng yaitu sebesar 30.160 pergerakan, untuk mobil mencapai 15.116 pergerakan, dan untuk bis kota mencapai 19.404 pergerakan. Selanjutnya yaitu dengan menghitung proyeksi skenario volume. Skenario volume ini didapatkan dengan mengkalikan jumlah perjalanan dengan ekivalen mobil penumpang menurut MKJI. Untuk volume bis, terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah bis. Jumlah bis didapatkan dengan jumlah perjalanan dibagi dengan okupansi bis, yaitu sebesar 20, sehingga skenario volume bis didapatkan sebesar 1261. Skenario volume motor didapatkan 12.064, skenario mobil didapatkan volume sebesar 15.116, dan untuk seluruh moda sehingga ditotal menjadi 28.441.
Setelah kita mengetahui hasil analisis four-step model dan juga bagaimana skenario perancangan perjalanan bekerja di Kecamatan Genteng, kami telah mendapatkan beberapa kesimpulan dan saran, yaitu Kecamatan Genteng merupakan wilayah penting di Surabaya dikarenakan banyak gedung administrasi pemerintahan, besarnya alokasi lahan untuk perjas, serta wilayah permukiman yang padat. Kegiatan penting tersebut menimbulkan pergerakan yang besar, terutama dalam bidang perkantoran, terbukti dari besarnya bangkitan dan tarikan untuk bekerja, sehingga menimbulkan beberapa ruas jalan itu mengalami kemacetan karena kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang melintas. Maka dari itu, diperlukan strategi shifting dari penggunaan kendaraan pribadi ke arah kendaraan umum. Lalu, sekian dari kami kelompok 1 Studio Praktek Perencanaan Transportasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.